Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi dalam ibadah keluarga pada hari ini. Kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan, bagaimana kita mengakhiri iman dan pertandingan rohani kita dengan baik. Kalau ada ungkapan yang berkata akhir yang baik diawali dengan awal yang baik, itu masih merupakan sebuah ungkapan yang setengah benar, karena belum tentu awal yang baik akan berdampak kepada akhir yang baik. Demikian pula awal yang buruk belum tentu ujungnya adalah buruk. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan rohani kita pun demikian. Mungkin kita mengawali kehidupan kita, iman kita jatuh bangun, tetapi siapa tahu akhir hidup kita merupakan sebuah kemenangan. Atau sebaliknya, dulu kita sebagai orang yang rajin, yang sangat giat melayani Tuhan, bisa jadi kita tidak mengakhiri sampai garis finish, kita patah dan putus di tengah jalan, kita menyerah dan tidak mencapai garis akhir. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai ke-8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca 2 Korintus pasal 4 yang merupakan pengharapan Paulus. Ini adalah ungkapan akhir sebelum dia menjalani hukuman mati. Ayat yang ke-6 berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Artinya, tidak lama kemudian Paulus akan menghadapi kematian. Dan biasanya orang yang menghadapi kematian dihadapi dengan penuh kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Tapi sebaliknya Paulus tidak. Dia merasa hari akhirnya merupakan sebuah kemenangan. Sehingga dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat mengapa Paulus mengatakan demikian. Ada 2 hal mengapa Paulus mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Yang pertama, karena Paulus mengarahkan kehidupannya kepada mahkota dan pahala. Paulus di dalam ayat yang ke-8, telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Ini yang membuat Paulus bersemangat. Dia tidak kehilangan arah, tujuan, dan fokus baik kehidupan rohani dan pelayanannya. Kenapa? Karena dia mengarahkan pandangannya kepada upah mahkota kebenaran yang Tuhan sudah sediakan. Kalau kita berfokus kepada hal ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan memperjuangkan, kita akan
berusaha mempersiapkan diri dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati. Seorang juara olimpiade, dia tidak akan mempersiapkan dirinya dalam waktu 1 minggu, 1 bulan. Dia akan tekun mempersiapkan diri berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Karena dia punya tekad, aku ingin menjadi seorang juara. Paling tidak, persiapan yang dia lakukan adalah menghasilkan yang terbaik, karena seluruh potensi hidupnya dikerahkan untuk satu tujuan, yaitu pertandingan atau hadiah atau kejuaraan. Demikian pula dalam kehidupan rohani, Bapak Ibu Saudara. Kita hanya bisa sampai ke garis akhir manakala kita memiliki semangat, spirit, dan fokus kepada mahkota atau upah yang Tuhan sediakan. Dan upah itu adalah mahkota kebenaran yang akan Tuhan berikan pada harinya. Paulus tidak tertarik dengan segala upah-upah dari dunia. Dia tahu upah yang kekal, upah yang abadi adalah dari Tuhan, Hakim yang adil. Dan itu yang membuat kehidupan Paulus bersemangat. Dia fokus menjalani kehidupan iman, rohani dan pelayanannya untuk mencapai tujuannya. Apakah kita seperti ini, Bapak Ibu Saudara? Apakah pandangan, fokus dan perhatian kita, semangat dan spirit kita terbagi dua? Kalau di dalam ayat yang ke-9 dan ke-10 selanjutnya, kita melihat di sana, berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan Demas. Demas dahulu seorang yang juga giat melayani Tuhan. Di dalam Filemon pasal yang pertama ayat 24, salam Demas disampaikan kepada Filemon. Berarti Filemon tahu Demas adalah seorang hamba Tuhan, rekan sekerja Paulus. Apa yang terjadi dengan Demas? Demas tidak memelihara fokus pandangannya, hatinya kepada Tuhan, sehingga Alkitab katakan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10, Demas telah meninggalkan Paulus. Demas telah mengasihi dunia. Apakah kita memiliki percabangan hati seperti ini? Di satu pihak kita mengasihi dunia, di satu pihak kita mengasihi Tuhan. Tidak mungkin itu akan membuat energi kita maksimal. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang bisa putus di tengah jalan, orang bisa patah, menyerah karena dia tidak fokus untuk hal-hal yang bersifat abadi. Fokuslah kepada apa yang Tuhan sediakan. Dalam hal ini mahkota kebenaran. Yang kedua, mengapa Paulus bisa mengakhiri pertandingan yang baik? Karena Paulus memiliki pengharapan di dalam kedatangan Yesus. Pengharapan akan kedatangan Yesus di dalam ayat yang ke-8 bagian terakhir. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Semua orang yang merindukan kedatangannya itu merupakan pil untuk memacu hidup rohani kita, hidup dalam pengharapan. Sebab pengharapan itu penting bagi kita. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya
menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Pengharapan kita membuat seseorang hidup suci. Kesucian adalah hal yang disenangi dan disukai Tuhan. Panggilan manusia untuk hidup dalam kesucian. Nah, orang yang hidup suci salah satunya karena dia mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus dalam kehidupan. Orang yang mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus, dia akan mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh dan serius. Sebab hanya dengan pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesuslah dia akan benar-benar hidup dalam kesucian dan kebenaran. Dia tidak akan sembrono dan sembarangan menjalani kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus bisa mengakhiri pertandingan iman yang baik karena dua hal. Yang pertama karena dia berfokus kepada mahkota kebenaran, upah yang Tuhan sudah sediakan, dan dia juga berfokus dan berharap kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Orang yang berharap kepada Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dia akan mempersiapkan diri dengan baik-baik seperti 5 gadis yang bijaksana, selalu siap dengan pelita dan minyak yang tetap menyala. Amin. Tuhan Yesus